Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Cita. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait inverse dan determinan matriks, di mana video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video yang membahas matriks dan pengoperasiannya. Yuk kita pelajari inverse dan determinan matriks. Yang pertama itu determinan matriks. Pada aljabar, determinan matriks ini dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks bujur sangkar. Nah, simbol nilai determinan matriks A ini biasanya dinyatakan sebagai determinan A, det A. Cara menghitung determinan matriks tergantung ukuran matriks bujur sangkar tersebut. Cara menghitung nilai determinan dengan nilai ordo 3x3 akan berbeda dengan cara menghitung matriks bujur sangkar dengan ordo 2. Kemudian selanjutnya kita akan membahas determinan matriks ordo 2x2. Matriks ordo 2 ini dinyatakan seperti bentuk di bawah ini. Matriks A sama dengan A, B, C, D. Kita lihat di sini ada 2 baris dan juga 2 kolom. Nilai determinan A ini disimbolkan dengan determinan A. Adapun cara menghitung nilai determinan A ini dapat dilihat seperti pada di bawah ini. Determinan A sama dengan AD dikurang BC. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan nilai determinan matriks A sama dengan 3, 1, 2, 5. Untuk pembahasannya, maka determinan A sama dengan AD dikurang BC. A-nya 3 dikali dengan D-nya 5, 15, kemudian dikurang B-nya 1 dikali dengan C-nya 2, 1 kali 2. Maka 15 dikurang 2 sama dengan 13. Lanjut ya. Selanjutnya determinan matriks ordo 2x2. Maaf, itu harusnya 3x3 ya. Nah, jadi matriks ordo 3 ini adalah matriks bujur sangkar dengan banyaknya kolom dan baris yang sama, yaitu 3. Adapun bentuk umum matriks ordo 3 ini adalah matriks A sama dengan ABC, DEF, GHI. Cara menghitung determinan pada matriks ordo 3 ini biasanya disebut dengan aturan Sarus. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat ke gambar di bawah ini. Jadi determinan A itu AB, DE, GH-nya itu kita tulis kembali ke samping matriksnya sehingga menjadi ada 5 kolom dan 3 baris ya. Nah, kemudian untuk yang biru itu kita jumlahkan perkaliannya. Jadi kita kalikan A kali E kali I ditambah dengan B kali F dikali G. Kemudian ditambah dengan C kali D dikali H. Nah, untuk yang warna pink itu kita kurangi perkaliannya dengan yang biru kita kurangi dengan perkalian yang warna pink. Jadi dikurang dengan C dikali E dikali G, kemudian dikurang lagi C dikali dikurang lagi dengan A dikali F dikali H, kemudian dikurang lagi dengan B dikali D dikali I. Nah, kemudian selanjutnya inverse matrix. Inverse matriks ini dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks bujur sangkar dikalikan terhadap inversenya, yaitu matriks bujur sangkar, maka menghasilkan matriks identitas. Nah, matriks itu maksudnya matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Nah, jika pada penjumlahan dua matriks, jumlah dua matriks bujur sangkar dan akan menghasilkan matriks 0. Matriks identitas pada operasi penjumlahan matriks. Nah, kita lihat di sini A dikali dengan A inverse maka menghasilkan matriks identitas. Nah, jika matriks A ditambah dengan negatif matriks A itu sendiri maka akan menghasilkan. Nah, selanjutnya inverse matriks ordo 2x2. Inverse dari suatu matriks A itu matriks A sama dengan A, B, C, D dinyatakan dalam rumus di bawah, yaitu simbolnya A inverse itu A pangkat min 1. A inverse sama dengan 1 per AD min BC dikalikan dengan posisi D dan A nya sudah dibalik, ditukar, dan B nya dengan C nya sudah menjadi minus. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Inverse ordo 2x2. Diketahui matriks A sama dengan 3, 2, 1, 4, maka tentukanlah inverse dari matriks A. Nah, di sini kan tadi rumusnya 1 per AD min BC. A-nya 3 dikali dengan 4 dikurang dengan
2 dikali 1 dikalikan dengan 4 min 2, 1, 3. Jadi A dengan D nya sudah kita tukar posisinya, kemudian min 2 sama min 1 nya kita beri minus sesuai dengan yang di rumusnya tadi. Maka A inverse nya sama dengan 1 per 12 dikurang 2 dikali dengan 4 min 2 min 1, 3. Kemudian A inverse sama dengan 1 per 10, 12 dikurang 2, 10. Maka 4 min 2 min 1, 3. Kemudian A inverse sama dengan 1 per 10 nya kita kalikan dengan semua elemen yang ada di matriksnya. Maka jadi 4 per 10 min 2 per 10 min 1 per 10, 3 per 10. Maka A inverse nya yaitu 2 per 5 min 1 per 5 min 1 per 10, 3 per 10. Nah, kemudian selanjutnya yaitu inverse matriks ordo 3x3. Sebelum menentukan inverse matriks ordo 3x3 ini, maka kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai matriks minor, kofaktor, dan juga adjoint. Simak penjelasannya pada uraian di bawah ini. Nah, yang pertama itu matriks minor. Diketahui sebuah matriks A dengan ordo 3 seperti terlihat di bawah ini. Matriks A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan juga A33. Nah, matriks minor MIJ dari matriks A tersebut adalah, nah, untuk M11 maka kita harus menutup baris 1 dan juga kolom 1 sehingga menyisakan A22, A23, A32, dan juga A33. Nah, selanjutnya untuk mat M12 maka kita harus menutup baris 1 kolom 2 sehingga menyisakan A21, A23, A31, A33. Dan selanjutnya untuk M13 maka kita tutup baris 1 dan juga kolom 3 sehingga menyisakan A21, A22, A31, dan juga A32. Dan juga begitu seterusnya untuk M21, M31, M22, M32, M23, dan M33. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse matriks ordo 3x3 yang kedua yaitu kofaktor. Kofaktor ini baris ke I dan kolom ke J disimbolkan dengan CIJ, dapat ditentukan dengan rumus seperti terlihat di bawah ini. Nah, kofaktor di samping ini akan digunakan untuk menentukan adjoint matriks yang akan dicari dengan nilai inverse-nya. Nah, untuk mencari CIJ itu sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J. Itu determinan MIJ. Nah, coba kita lihat C11 sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1, berarti baris 1 kolom 1 ya. Hasil M11 nya tadi berapa? Kemudian dikalikan sama dengan M11. Nah, kita perhatikan di sini, apabila pangkatnya itu menjadi genap, maka akan bernilai positif. Nah, kebalikannya, apabila pangkatnya itu atau penjumlahan baris dan kolomnya itu menjadi ganjil, maka akan bernilai negatif. Jadi kofaktor 11 itu akan bernilai positif sama dengan minor 11. Nah, kalau misalnya kofaktor 12 itu negatif kan karena pangkatnya ganjil, maka kofaktor 12 itu akan bernilai negatif dari M12. Dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya kofaktor ini akan digunakan untuk menentukan adjoint matriks yang akan dicari nilai inverse-nya. Nah, kemudian selanjutnya adjoint. Secara umum, sebuah matriks memiliki matriks adjoint seperti ditunjukkan seperti pada matriks di bawah ini. Adjoint A sama dengan C11, C21, sampai dengan Cn1. Nah, keterangan C1J adalah kofaktor baris ke I dan kolom ke J. Sehingga kita lihat tadi bahwa kofaktor yang kita cari tadi dimasukkan ke dalam adjoint A, ya kan? Nah, sehingga adjoint dari matriks A dinyatakan seperti terlihat di persamaan di bawah ini. Adjoint A sama dengan C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33.
Nah, kemudian yang terakhir inverse matrix. Bagian terakhir, bagian ini merupakan akhir dari proses mencari inverse matrix dengan ordo 3 atau lebih. Matriks minor, kofaktor, dan adjoint yang telah kita bahas sebelumnya untuk menentukan nilai inverse dari suatu matriks dengan ordo matriks 3 ini atau lebih. Secara umum, cara menentukan inverse dari matriks dapat diperoleh melalui persamaan di bawah ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoint yang sudah kita cari tadi. Dengan tansi nilai determinan matriks dan adjoint matriks, maka akan diperoleh inverse matriksnya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, selanjutnya contoh soal inverse matriks ordo 3 kali 3. Tentukan inverse matriks B yang diberikan pada persamaan di bawah. Matriks B sama dengan 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 2. Nah, pembahasannya untuk menghitung nilai determinan B, maka kita kalikan dulu 1 dikali 3 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 2, kemudian ditambah 1 dikali 3 dikali 1. Nah, kemudian kita kurangi dengan 2 dikali 3 dikali 1, dikurang lagi 1 dikali 1 dikali 1, dikurang lagi 2 dikali 3 dikali 2. Nah, maka untuk determinan B sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 1 dikurang 12 sama dengan min 6. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung determinan B, kita hitung kofaktor. Oke, berikut ini adalah hasil perhitungan nilai-nilai kofaktor untuk matriks B tadi. Nah, kemudian kita lihat B11 sama dengan M11 minor 11 sama dengan 3125. Kita tutup baris 1 kolom 1, 3125, 3 kali 2, 6, dikurang 1, 5 ya. Kemudian B12, baris 1 kolom 2, kita lihat baris 1 kolom 2 itu 3122. 3 kali 2, 6, 6 dikurang 2, 4. Nah, kita lihat di situ bahwa 1 tambah 2 kan 3 untuk kofaktornya, maka kofaktornya itu menjadi minus. Jadi minus 4 gitu. Nah, begitu juga untuk B13. B13 itu tidak minus karena kita pangkatkan kalau kofaktor pangkatnya 1 tambah 3 kan 4, jadi genap, maka hasilnya positif. Maka M13-nya baris 1 kolom 3-nya kita tutup, sisanya 3, 3, 2, 1, 3 kali 1, 3, 3 dikali 2, 6. Maka min 3, ya kan? 3 dikurang 6 yaitu min 3. Nah, itu min bukan berasal dari kofaktornya yang pangkatnya menjadi ganjil, tapi memang hasilnya negatif. Nah, begitu juga selanjutnya B23, B31, B32, dan B33. Nah, di sini itu langsung ya kofaktornya ditentukan karena kita bisa lihat kalau misalnya pangkatnya genap, maka hasilnya menjadi positif. Nah, kita lihat di situ B11. B11 kan 1 tambah 1 2. Nah, kita lihat di situ, maka positif untuk M11-nya. Nah, sedangkan untuk B13-nya kita lihat B13 itu 1 tambah 3 kan 4. Nah, kita lihat di situ hasilnya negatif untuk M13-nya. Kenapa negatif? Karena 3 dikurang 6 yaitu negatif 3. Positif dikali negatif maka tetap negatif. Kan tadi kita pegang tuh bahwa pangkatnya tadi genap sehingga kofaktornya positif, tapi hasilnya dari M itu negatif, maka positif dikali negatif ya tetap negatif. Karena kita tadi sudah langsung mengerjakan kofaktornya sekaligus dengan minornya, maka kita langsung masukkan hasilnya ke dalam adjoint B. Nah, di sini B11, B21, B31 sudah kita temukan di slide sebelumnya, yaitu 5, min 3, min 1, min 4, 0, 2, min 3, 3, dan juga min 3. Nah, untuk selanjutnya, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan umum. Untuk inverse suatu matriks dinyatakan melalui persamaan B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali dengan adjoint B, sehingga diperoleh inverse matriks B seperti hasil berikut. B inverse sama dengan min 1 per 6, ya kan? Determinan B tadi kan min 6. Kemudian adjointnya 5, min 3, min 1, min 4, 0, 2, min 3, 3, min 3. Nah, kemudian kita
kita kali min 1/6 itu ke semua elemen yang ada di dalam matriks, sehingga menghasilkan min 5/6, 1/2, 1/6, 2/3, 0, min 1/3, kemudian 1/2, min 1/2, dan terakhir 1/2. Jadi untuk mencari inverse itu kita harus menentukan determinan, minor, kofaktor, kemudian adjoint B-nya. Oke, sekian pembahasan terkait inverse dan determinan matriks. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh kalian komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.